Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailah dengan NIM 231012220023 dari kelas A2 angkatan 2023. Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suhardi Soerjaningrat pada 2 Mei 1989. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan semboyan Tutwori Handayani ing Madya Mangunkarsa ing Ngarsa Sungtulada, yang berarti jika tidak memiliki maka jadilah yang memiliki, jika tidak memiliki maka jadilah yang memiliki, dan jika tidak memiliki maka jadilah yang memberikan dorongan. Semboyan ini mencerminkan konsep pendidikan yang diusungnya, yakni memberikan kesempatan pada anak-anak tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan memberikan dorongan bagi murid untuk mengembangkan bakat sesuai dengan keinginannya. Apa yang teman-teman ketahui tentang Ki Hajar Dewantara? Jawabannya yang terlintas adalah Bapak Pendidikan, pendiri Taman Siswa, keturunan Ningrat, 3 Serangkai, Tutwori Handayani, dan Menteri Pendidikan pertama. Terlahir dengan nama Raden Mas Suhardi Suryaningrat, ia adalah seorang aktivis pergerakan, aktivis pendidikan. Kiprahnya dimulai dengan bergilir di organisasi Budi Utomo Indispartis, serta menulis di berbagai surat kabar. Tulisannya yang tajam membuat ia dibuang ke Belanda di tempat pengasingan. Tetap aktif menulis, juga belajar tentang jurnalistik, seni drama, dan ilmu mengajar. Ki Hajar Dewantara mengembangkan filosofi pendidikan yang berfokus pada pengembangan manusia yang berbudaya dan berkembang secara kognitif, efektif, dan konatif. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dengan memberikan kebebasan dan mengembangkan jiwa merdeka. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya guru sebagai tauladan dan fasilitator yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Dalam filosofinya, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya peran guru sebagai problem solver dan sebagai sumber energi positif bagi siswa. Di mana posisi pendidik? Ing Ngarsa Suntulodo di depan memberi teladan, ing Madya Mangunkarsa di tengah terus berprakasa, dan Tutwori Handayani mendukung dan mendorong peserta didik terus maju. Mendidik adalah menuntun, bukan memaksa kehendak pendidik kepada anak-anak. Ki Hajar Dewantara menyebutkan hamba pada anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan jasmani dapat membantu dalam membentuk manusia yang utuh dengan cara mengintegrasikan aspek fisik, mental, dan rohani. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan jasmani harus memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam bentuk fisik, mental, serta emosional. Dalam konteks pendidikan, pendidikan jasmani tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memiliki implikasi pada aspek mental dan rohani. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan jasmani dapat membantu siswa dalam mengembangkan karakter dan nilai-nilai yang positif, seperti kesadaran diri, disiplin, dan keberanian. Dengan demikian, pendidikan jasmani dapat menjadi bagian integral dari pendidikan yang lebih luas dan membantu siswa dalam mencapai kemerdekaan yang lebih dalam. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dianggap sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, tempat nilai-nilai kemanusiaan dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan juga dianggap sebagai ruang berlatih dan wadah untuk pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Guru harus menjadi sumber energi positif bagi siswa, memberikan energi yang dapat diubah menjadi bentuk energi lain yang luar biasa. Kita saat ini hidup di masa transisi. Di sekitar kita perubahan sedang terjadi. Hilangnya kebiasaan lama membuat kita sedih. Namun di saat yang lain, hal-hal baru itu membawa kebahagiaan.
Kadang kita menempatkan diri melawan perubahan kebiasaan, tapi di saat lain kita juga pergi dari kebiasaan yang sudah kuno itu. Lambat laun kita akan menyadari bahwa percuma saja untuk melawan apa yang tidak bisa dielakkan, dan bagaimana semua itu datang pada waktunya. Lalu kemudian kita akan berekonsiliasi dengan diri sendiri terhadap apa yang tidak bisa dihindari. Karena kita tahu apa yang datang bukan pilihan kita, tapi memang betul itu kebutuhan kita. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.